Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang dasar klasifikasi. Ya, masih menggunakan buku Introduction to Data Mining edisi 2. Ini adalah outline-nya, beberapa bahasan ya. Kita sudah membahas sampai basic understanding sudah. Kemudian decision tree induction. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mengukur impurity, dimulai dari mengukur impurity gini. Ya, kita mulai dari menghitung impurity gini, tetapi sebelumnya saya akan sekilas mengulangin slide terakhir yang sebelumnya. Di sini halaman 35, slide 35. Ini adalah yang sebelumnya, 34. Iya. Ini hanya kita bahas sekilas untuk lebih memperjelas ya. Terutama untuk notasinya ya. Di sini kita akan lihat ya, di tabel, dinyatakan dalam tabel seperti ini. Ini maksudnya adalah kelas 0 mempunyai jumlah record sebanyak N00 dan kelas 1 N01. Karena dalam hal ini node-nya adalah ini adalah node 0 ya, node 0 ya. Ini adalah sebelum di split ya. Sebelum di split, kemudian setelah di split menjadi yang kiri yang dengan A ini, maka ini ada dua node-nya N1 dan N2 untuk dua cabang tersebut. Ini adalah N1 dan ini N1 dan N2. Demikian juga untuk yang di B di sini. Node-nya N3, oleh karena itu notasinya jumlah record per kelasnya seperti ini, nanti N3 N4 ya, jumlahnya adalah jumlah record kelas 0 N10 di kelas C1 ini N11 dan seterusnya ya. Jadi notasinya adalah seperti itu. Kemudian kita mencoba untuk membahas pengukuran impurity menggunakan gini. Ya, kita udah tahu bagaimana mengukur Gini index, yaitu impurity menggunakan Gini index ini ya. Dimana intinya adalah menghitung frekuensi atau jumlah record yang kelasnya masing-masing kelas ya, untuk di masing-masing node, di mana C ini adalah jumlah total kelasnya. Jadi dihitung satu-satu kelasnya. Ini PI ini ya, I-nya dari semua kelasnya, dari 0 sampai C-1, artinya semua kelas yang ada di situ. Kemudian kita hitung menggunakan dijumlahkan, sigma, jumlahkan seperti ini. Kita akan melihat bahwa Gini indeksnya itu maksimal. Maksimal itu artinya nggak bagus ya. Yang artinya nggak bagus itu tidak menguntungkan, situasi yang tidak menguntungkan, yang paling minimal menguntungkannya, paling tidak menguntungkan untuk klasifikasi. Kalau itu maksimal, di mana maksimalnya itu nanti kita lihat ada di sini 1 minus 1 per C ya, dimana kondisi ini tercapai kalau record-recordnya itu mempunyai kelas-kelas yang jumlahnya itu sama, terdistribusi sama ya, terdistribusi sama. Jadi kalau misalkan ada 4 record ya, misalkan 2 kelas, yang satu yang dari 4 record itu misalkan
Yang ini kelas A, misalkan kelasnya A dan B, ini kelasnya B. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau minimal, Gini indeksnya minimal, artinya paling menguntungkan, paling bagus yang dipilih ya untuk splittingnya, untuk klasifikasi artinya dipilih karena paling menguntungkan untuk klasifikasi. Yaitu kalau semua recordnya itu di dalam satu kelas, semua sama. Dan Gini indeksnya 0, minimalnya 0, yang ini paling bagus, paling menguntungkan. Seperti misalkan ada 4 record, kemudian semuanya di sini A atau semuanya B. Ya ini Gini indeks yang tadi. Kemudian kalau untuk kondisi di mana permasalahannya adalah biner atau 2 kelas, maka di sini ada P dan 1P ya. Karena hanya biner aja ya. Biner aja ya. Jadi oleh karena itu gininya adalah 1 dikurangi P kuadrat dikurangi 1 minus P kuadrat ya. Atau 2P kali 1 minus P. Ya, ini akan kita lihat contohnya ada 4. Ini ada yang pertama yang paling kiri, yang kedua ada 4 alternatif pemecahannya, misalkan ada 4 gini. Dimana yang pertama itu semua C2 semua ya, yang C1 tidak ada. Ini yang ekstrimnya yang paling kiri dan paling kanan. Yang paling kanan sama 3 dan 3, C1 dan C2 nya. Kita akan lihat bahwa seperti yang sudah kita tahu di slide sebelumnya juga, bahwa di sini itu adalah yang paling bagus, yang alternatif 1. Sedangkan yang alternatif 4 itu paling jelek. Kemudian kita lihat distribusinya seperti ini. 1, 5 dan 2, 4. C1 dan C2-nya untuk alternatif pemecahannya 2 dan 3. Nah, di sini dari 1 ke 2 itu semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Artinya impurity-nya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Jadi kita lihat secara umum tanpa kita menghitung gini pun kita udah tahu bahwa semakin ke kanan semakin jelek, baik itu gini ataupun entropi ataupun classification error. Nanti urutannya seperti itu. Yang satu yang paling bagus, impurity-nya paling kecil, paling rendah. Yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Yang keempat, alternatif 4 itu yang impurity-nya paling tinggi, artinya paling jelek ya. Ya kalau dihitung kita akan dapat hitungan seperti ini gininya. Nanti untuk entropi dan classification error akan kita lihat juga. Nah, ini yang slide sebelumnya ya. Bagaimana menghitung, ini adalah 0 dan 6, artinya yang semuanya ke 6, artinya 0 hasilnya ya. Ya, cara menghitungnya kita bisa lihat ya. Jumlah ya untuk yang C1 ya itu 0 ya. Ya. Kemudian jumlah yang C2 itu 6 ya. Kemudian 0 per 6 dan 1 per 6 ya, dan ini kemudian kita masukkan seperti rumus tadi 1 ya. Ini untuk yang C1, untuk C2 ya, kita dapatkan 1 minus 0 minus 6 sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah 1 dan 5 ya.
langsung saja kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian yang 2 dan 4 kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ini adalah penghitungan untuk Gini. Dalam contohnya di sini adalah yang 2 kelas atau biner. Kemudian kita akan lihat kalau node-nya itu di split menjadi K, anak K partisi. Kita perlu ada pembobotan di sini. Kita ada perlu pembobotan. Karena di sini ada misalkan dipecah ya menjadi beberapa node ya. Di mana di sini jumlah recordnya, jumlah record yang di node kedua, jumlah record yang node ketiga mungkin tidak sama ya. Kemudian dibobotkan berdasarkan jumlah masing-masing node ini relatif terhadap totalnya ya. Jadi jumlah NI ya, jumlah masing-masing record di node-node anaknya itu per jumlah totalnya, total yang ada di P parent di sini. Ya, ada di N1, C di 2 dan N3. Jadi ada pembobotan ya. Kemudian dipilih di sini, ini tadi diukur Gini splitnya ya dengan ada pembobotan. Jadi tidak rata-rata begitu saja, tapi ada pembobotan berdasarkan jumlah di masing-masing node-nya. Dan ini Gini index ini digunakan untuk algoritma klasifikasi decision tree yang baru-baru, relatif baru. Sprint dan Slick itu relatif baru dibandingkan dengan yang Han, kemudian yang lain-lain. Nah, ini kita lihat contoh di mana di sini ada dipecah menjadi 2, jadi 2 node ya. Node N1 dan node N2, di mana node N1 itu distribusinya adalah seperti ini untuk C1 dan C2 ya. Kemudian untuk N2 ini distribusinya adalah seperti ini, 2 dan 4 untuk kelasnya C1 dan C2. Kita hitung Gini di N1. Kita hitung Gini di N1, kita dapatkan 0,274. Ini cara menghitungnya dengan penghitungan Gini yang di sini adalah 2 kelas ya. Kemudian juga Gini untuk N2 didapatkan ya. Kemudian Gini untuk 2 node ini ya, kita rata-ratakan, tapi kita bobotkan dengan pembobotan. Ada weighted ya, weighted yang tadi. Nah, jumlah di sini di N1 dan N2, dan ini kebetulan sama, dua-duanya 6 ya jumlahnya di N1 dan N2 recordnya, sehingga kita dapatkan 0,361 itu sebenarnya rata-rata saja ya, karena jumlahnya sama-sama 6 sehingga di rata-rata ya. Kalau jumlahnya N1 dan N2 tidak sama, itu dia tidak di rata-rata. Nah, kemudian kita ingin menghasilkan, kita ingin mendapatkan nilai gain. Kita menghitung nilai gain. Gain itu adalah yang sebelum split di sini. Sebelum split, yaitu parentnya di sini. Sebelum di split itu Gininya ada 0,86 ya. 0,86 kalau sebelum di split. Ini kemudian dibandingkan dengan yang dikurangi dengan yang sudah di split, hasilnya adalah hasil akhirnya 0,215. Ini adalah gainnya. Nah, kita lihat misalkan contohnya seperti ini. Ada beberapa alternatif ya.
ada beberapa alternatif. Ini misalkan menggunakan contohnya car type. Apakah dipecah menjadi 3? Ya seperti ini, ya. Ataukah dipecah menjadi 2 di sini, di mana ini adalah sport, luxury, dan family, atau dipecah menjadi 2, sport sendiri, kemudian family, luxury di sini. Mana yang lebih bagus ya? Ya kita lihat gininya untuk setelah dipecah itu. Ya, setelah dipecah itu kita lihat gininya. Nah, gini udah dihitungkan nilai gininya dari hasil yang ini. Ini adalah gininya ini. Dari hal kalau seperti ini, gininya adalah 0,48. Kalau dengan cara yang ketiga ini gininya adalah 0,167. Mana dari pemecahan ini yang paling bagus? Ya tentunya dilihat dari gain, di mana gain itu adalah sebelum dipecah, yaitu parent dikurangin gini setelah dipecah. Tetapi parentnya kan kondisi 3 ini sama, sehingga di sini dicari adalah yang gininya yang paling kecil, itu adalah yang paling baik. Ya, jadi udah jelas ya, yang paling kecil di sini di antara 3 itu adalah yang pemecahan yang paling baik. Kemudian bagaimana kalau atributnya itu continue? Atributnya continue, ya ini contohnya di sini continue, ya annual income itu continue. Bagaimana memecahnya? Kita bisa menggunakan cara yang sederhananya adalah dengan dipecah menjadi 2. Ya, dipecah menjadi 2, kemudian ada batasnya, batas nilainya, annual income-nya di tengahnya, batas kondisinya lebih kecil dari berapa, kemudian lebih besar sama dengan dari berapa, misalkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara nih, salah satunya adalah dengan melihat melihat di sini distinct value-nya, distinct value dari annual income ini. Ada distinct value itu maksudnya ada 125, 100, 70, 120 ya. Kalau ada yang sama berarti dianggap sama ya. Ini kebetulan beda-beda semua ya di sini ya. Ini nilai di annual income. Ya. Jadi ini adalah memecah nanti berdasarkan distinct value-nya. Kemudian nanti akan kita gunakan ya kondisi untuk partisi untuk pemecahnya berdasarkan value-nya, yang value itu adalah nanti akan kita lihat berdasarkan nanti distinct value tersebut. Nah, ini contohnya misalkan salah satunya nanti yang kita pertimbangkan, kita hitung adalah misalkan 80. Nanti angka 80 dari mana akan kita lihat di slide berikutnya. Ini 80 ya. Lebih kecil dari 80 dan lebih besar dari 80. Jadi dipilih angka 80 untuk binary decision ini. Kemudian kita dapatkan kelas yang defaulted yes, artinya gagal bayar. Ini untuk kelasnya itu defaulted, gagal bayar. Itu ada yang lebih kecil sama dengan 80, ada 0, ini ada lebih besar dari 80.000 itu ada 3 orang gitu ya. Kalau yang gagal bayarnya itu no, ini ada. Kemudian kita dari sini kita hitung impurity-nya, dalam hal ini kita hitung misalkan gini indeksnya. Nah, ini kita lihat ya. 3 itu dari mana? Ya 3 itu dari sini. Kita lihat bahwa yang lebih kecil sama dengan 80 itu ada 3. Yang kuning-kuning ini ya, kuning-kuning ini ada 3. Kemudian yang lebih besar dari 80, yang defaulted-nya yes, yang gagal bayarnya itu yes, itu ada 3. Kemudian yang 4 ini yang defaulted
no yang lebih, dan kemudian income-nya lebih besar dari 80 itu ada 4, kita lihat sisanya. Ya, jadi untuk lebih efisiennya, lebih cepatnya, kita dengan cara misalkan seperti ini, ya, dengan cara seperti ini, di mana di sini adalah kelasnya ya, kelasnya tadi adalah yang gagal bayar tadi. Kemudian kita urutkan dulu di sini yang distinct value-nya. Distinct value kita urutkan. Ada 60, 70, 75 dan seterusnya ya. Untuk atribut yang continuous karena kita kan mencari yang atribut continuous ya, dalam rangka tadi ingin memecah atribut continuousnya itu bagaimana. Setelah kita urutkan seperti itu 60, 70 dan seterusnya, kita cari posisi untuk splitnya, yaitu di mana ini misalkan tengah-tengahnya antara 70 dengan 75. Ini kita cari misalkan 72 atau 72 setengah, kita 72 gitu ya. Kemudian 75 dengan 85. Nah, ini misalkan kita ini di sini ini tengahnya adalah 80 dan seterusnya. 85 dengan 90 ini adalah 87. Sehingga alternatif splitting position itu adalah yang di sini, splitting position. Nah, kita nanti akan cari, kita akan hitung nilai impurity Gini indeksnya. Nah, ini contohnya yang slide yang sebelumnya, dimana kalau splitting positionnya itu adalah 80 di sini, 80.000 annual income-nya, maka didapatkan angka-angka ini, jumlah record ini ada 4 ini, yang lebih kecil sama dengan 80 yang yes kelasnya, ada 0 yang lebih kecil sama dengan 80 yang no, ada 3 dan seterusnya. Kemudian didapatkan Gini-nya ya, Gini indeksnya. Nah, kita cari semuanya. Nah, kita cari semuanya di sini. Nah, kemudian kita lihat mana yang paling kecil ya, kita lihat mana yang paling kecil. Ya, paling kecil adalah 0,3 dan di sini split positionnya itu adalah 97.000 di annual income-nya. Sehingga untuk kasus ini, untuk atribut continuous annual income ini, kita misalkan memilih di sini 97 sebagai split position. Ya, itu adalah bagaimana mengukur atau menghitung impurity Gini. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang mengukur impurity dengan entropi dan classification error di